Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast 812, podcastnya KPP Madya Makassar. Dan bagaimana kawan pajak semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam aktivitasnya sehari-hari. Oh iya, ini karena masih di awal tahun 2025 ya, walaupun sudah di bulan April. Nah, ini kita akan membahas satu dari 4 PMK yang diterbitkan di bulan Februari tahun 2025 oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, dari 4 PMK itu ada PMK 10 tentang pajak penghasilan PPh 21 yang ditanggung pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi untuk tahun anggaran 2025. Kemudian ada PMK 11 tentang ketentuan nilai lain. Ada PMK 12, ini berbicara juga tentang DTP terkait KBLBB. Dan di PMK 13 juga berbicara tentang DTP terkait pajak satuan rumah tapak dan satuan rumah susun ya, kalau tidak salah. Nah, dari 4 PMK itu kami akan bahas PMK 10 tahun 2025 dengan tema kita hari ini, yakni berbahagia dengan insentif DTP. Nah, tadi sudah sebagai pengantar kita sambut dulu pemateri kita yang sudah tidak asing lagi, yang sudah malang melintang di Helpdesk KPP Madya Makassar. Oke, kita sapa dulu Kak Santi Nilamsari. Selamat datang Kak Santi. Selamat datang Kak Pur, terima kasih sudah diperkenalkan. Oke, kita sambut juga Kak Oce Pungkasari. Selamat datang Kak Oce. Terima kasih Kak Pur dan melintang di Helpdesk. Watu nami. Oke, kawan pajak, tadi sudah ada 2 pemateri kita. Mungkin kita langsung saja yang membahas terkait PMK 10 ini. Oke. Yang pertama terkait latar belakang. Nah, mungkin siapa yang ingin menyambut pertama kali latar belakang PMK 10 tahun 2025. Oke, latar belakangnya ya pastikan seperti tadi Kak Pur sudah menjelaskan, latar belakang PMK apalagi yang terkait dengan insentif itu pasti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan juga untuk memberikan menjaga kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan paket kebijakan insentif kepada wajib pajak. Begitu. Itu sudah intinya. Udah poin banget. Poin utamanya ya. Nah, jadi untuk menjaga keberlanjutan dan kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Yes, secara makro. Wow, berat kalau bicara makro dan mikro ini. Oke, langsung saja di pembahasan kedua. Apa saja pokok kebijakan PMK 10 tahun 2025? Silakan Kak Oce. Tentunya pokoknya adalah subjeknya dulu, subjek pajaknya. Siapa saja sih subjek pajaknya? Yaitu adalah pegawai tetap dan tidak tetap pada pemberi kerja tertentu. Jadi ada ditentukan. Terus yang kedua, bentuk fasilitasnya itu adalah PPh 21 DTP untuk masa Januari sampai Desember 2025. Ya. Terus insentif PPh 21 DTP ini jadi diberikan secara tunai, dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pegawai tersebut itu menerima penghasilannya. Tidak bisa ditransfer. Jadi itu adalah termasuk dalam hal pemberi kerja itu memberikan tunjangan PPh ya kepada pegawai, itu dia juga mendapatkan insentif tersebut. Iya. Jadi nanti itu pelaporan insentifnya itu dengan menyampaikan SPT PPh 21 masa Januari sampai Desember 2025 dalam jangka waktu tertentu. Ya, kita anggapnya adalah tanggal berapa? Apa itu? Maksimal untuk menyampaikannya. Jadi untuk pelaporan insentifnya itu kan masa Januari sampai Desember 2025. Yang maksimal itu sudah jangka waktunya ditentukan, yaitu sampai tanggal 31 Januari 2026 untuk pelaporannya. Jadi misalnya dia melakukan pembetulan nih. Nah, jadi di situ 31 Januari 2026 batasnya. Jadi kalau misalnya kawan pajak tuh pemberi kerjanya ada salah satu aja masa pajaknya dia nggak dilapor gitu,
Berarti dia nggak dapat sama sekali. nggak dapat sama insentifnya. sekali selama tahun 2025 itu. Dan yang sudah dilaporkan, misalnya yang lainnya dilaporkan DTP insentifnya itu harus dibayarkan kembali. Wah, berarti dari sisi perusahaan akan istilahnya harus punya pencatatan Iya, yang betul. bagus ya, dan juga punya pengingat yang bagus supaya bisa melaporkan SPT DTP-nya. Iya, karena SPT pelaporan itu masa dianggap dia dianggap dia ikut insentif dan bisa dapat insentif. Oke. Oke, udah jelas semua nih, udah selesai ini. Udah Udah selesai. selesai. Sebenarnya pokoknya itu kan ini karena jawabannya pokoknya udah selesai. Oke, kita kembali ke Kasan. Iya. Terkait pertanyaan pemberi kerja tertentu itu seperti apa sih, Kasan? Oke, jadi kan PMK 10 ini untuk pemotongan PPh 21 untuk pemberi kerja tertentu. Tertentu berarti kan nggak semua ya. Nah, di PMK ini khusus untuk pemberi kerja yang bergerak di bidang industri alas kaki, furniture, kemudian kulit dan tekstil ya. Dan Pakaian jadi ya. di PMK ini disebutkan, jadi ada KLU yang disebutkan di PMK yang mana wajib pajak yang memenuhi KLU tersebut yang ada di sistem DJP. Jadi walaupun secara nyata dia tuh mengerjakan di industri yang tadi disebutkan, tapi di sistem DJP KLU-nya tidak sesuai, maka dianggap tidak memenuhi. Kemudian harus melaporkan pemanfaatan insentifnya di PPh, di SPT PPh 21 masanya. Itu tadi ketentuannya sesuai yang disebutkan sama Kak Oce. Oke. Nah, mungkin sedikit kembali ke jawaban Kak San ya terkait KLU. Kalau misalkan tidak sesuai, nah itu kalau misalkan bagaimana sih seharusnya kawan pajak jika mengetahui dia tidak sesuai? Mungkin ada tips dan triknya untuk mengubah KLU mungkin? Iya, mengubah KLU silakan untuk kalau lewat Cortex langsung aja Langsung kayaknya di bisa ya. Cortex ya. Langsung lewat Data Cortex. ya. Kalau misalnya masih terkendala atau perlu bimbingan, silakan datang KPP. Oke, itu kawan pajak ya. Jadi dicek-cek kembali KLU-nya apakah memenuhi sebagai salah satu di antara 56 KLU mungkin yang ada di PMK-nya. Tapi jangan dipas-pasin gitu ya, dipas-pasin dia ubah data untuk memenuhi Supaya KLU. dapat- Supaya itu gimana sih cara supaya enggak dapat gitu. DTP ya. Karena kan kalau mau ubah KLU juga harus ada dokumen Betul. pendukungnya gitu. Harus dipersiapkan ya aktanya supaya divalidasi di situ apakah betul punya usaha tekstil atau kulit atau furniture dan alas kaki ya kawan pajak ya. Oke. Lanjut lagi kembali ke Kak Ocha terkait pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketentuan untuk pegawai penerima insentifnya? Nah tadi kan sempat Kak Ocha sudah singgung nih pegawai tetap dan tidak tetap, mungkin bisa lebih spesifik dijabarkan lagi Kak Ocha, silakan. Kalau tadi pegawai tetap ataupun tidak tetap, yang pasti validasi yang pertamanya adalah dia punya NPWP atau NIK yang sudah diadministrasikan di Dukcapil dan terintegrasi dengan sistem DJP. Ya, jadi valid secara sistem kita. Valid ya, berarti harus diperhatikan betul nih NIK-nya ya. Betul. Jadi kalau misalnya KLU-nya udah masuk, industrinya masuk, KLU-nya udah masuk, ternyata pegawai yang bersangkutan tuh masih NPWP-nya yang 000, nggak bisa. Ya si pegawai itu berarti tidak bisa menerima insentif itu. Nah kalau kemarin sempat ada NIK tampungan yang 9990099, nah itu bagaimana? Apakah masuk ke kategori dapat atau tidak? Tidak. Oke. Tidak. Tidak. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penghasilan brutonya. Jadi penghasilan bruto tetap dan teratur. Penghasilan dia yang tetap dan teratur itu untuk pegawai tetap itu tidak lebih dari 10 juta Tidak lebih rupiah. dari 10 juta. Tidak lebih dari 10 juta pada masa Januari 2025 atau masa di mana dimulainya dia bekerja. Jadi misalnya dia kerjanya di bulan Maret nih 2025, ya berarti dihitungnya dari bulan Maret 2025-nya. Oke. Kalau pegawai tidak tetap berapa Kak? 500.000 per ya? hari. Per hari. Maksimal 500.000 atau di 10 juta untuk yang dibayarkan per bulan. Per bulan. Apabila diberikan secara bulanan ya. Betul. Di bawah 10 juta. Jadi yang dikunci ini penghasilan tetap dan teraturnya. Jadi bukan penghasilannya di tahun 2025.
bonus-bonusnya gitu. Misalnya Iya. dapat THR gitu, dia Misalnya Tambahan. dari Januari dia sudah kerja dari tahun sebelumnya. Mulai Januari penghasilannya itu tetap dan teraturnya tidak lebih dari 10 juta. Jadi walaupun di Januari dia terima yang lain yang tidak tetap seperti THR dan lain-lain, di bulan-bulan selanjutnya juga begitu, maka tetap bisa memanfaatkan insentif. Jadi ada salah kaprah kadang-kadang di WP dikiranya cuman penghasilan sampai dengan 10 juta yang DTP. Oke, berarti misalkan tetapnya 10 juta tapi dapat bonus 5 juta di bulan Januari. Tapi kan ini tetapnya 10 juta Iya. ya. Berarti kan dapat dong ya karena Dapat, masih dapat. 10 rentang 1 sampai 10 juta rupiah itu. Iya, jadi yang diperhatikan syaratnya itu, yang disyarat untuk pegawai tertentunya, yang itu yang dilihat, bukan penghasilan yang diterima tiap bulannya, selain yang tetap dan teratur. Jadi kalau misalnya si WP ini dari awal ditentukan misalnya gajinya dia 12 juta gitu. Terus tapi ternyata pas dia masuk dia sering telat atau apa gitu. Jadinya nggak sesuai nih yang dibayarkan 12 juta. Ternyata dia cuma dapat 9,5 juta atau 9 juta 800 gitu. Itu nggak dapat ya. Karena sudah di state bahwa penghasilannya dia adalah 12 juta. Walaupun dia kenyataannya terimanya 9.800.000 kurang dari 10 juta, tapi karena di awal udah 12 juta dianggap. Ini agak tricky, berarti ya harus hati-hati ya. Iya, jadi selalu disarankan kepada wajib pajak untuk baca lagi PMK-nya kalau ada kebingungan, sambil kalau masih bingung tanya ke kita sambil kita sharing session. Oh iya, satu lagi, dan dia juga tidak memanfaatkan insentif DTP yang lain. Misalnya insentif DTP ada insentif. IKN. Oh, ada. IKN ya. IKN. Apa kepanjangan IKN? Oke, ibu kota negara. Oke. IKN. Oke, kita kembali ke Kak San lagi ya. Terkait mekanisme pemberian insentifnya seperti apa Kak San? Mungkin ada syarat atau yang harus diperhatikan oleh kawan pajak semua? Oke, untuk pemberian insentifnya ya tentu saja tadi sudah disebut lagi, sekarang kita sebut lagi. Jadi ini diberikan kepada pegawai tertentu yang memenuhi syarat sesuai PMK, kemudian diberikan untuk penghasilan tahun 2025 yang dimanfaatkan dan dilaporkan di SPT masa PPh 21 tahun 2025. Kemudian dibayarkan secara tunai. Kalau menurut PMK-nya diberikan secara tunai. Tapi secara nyata tidak juga langsung dibilang diberikan secara gitu ya? tunai, cash begitu tidak. Jadi pegawai menerimanya itu full. Ya, full intinya. Apakah ditransfer atau dikasih sama pemberi kerjanya. Jadi bukan kayak bagi-bagi tunjangan dikasih cash sambil begitu. joget-joget gitu. THR. Terus kalau misalnya ternyata di perhitungan Desember ada kelebihan pemotongan pajaknya, maka itu nggak dikembalikan, kan sudah ditanggung pemerintah, malah dibalikin gitu kan, jadi nggak ada keuntungan di situ misalnya, kayak keuntungan quote-quote gini lah, bukan, jadi nggak dikembalikan kalau ada kelebihan pemotongan. Oke. Nah, tadi Kak Santi sudah membahas terkait mekanisme pemberian insentifnya. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana pemberi kerja melakukan pemotongan PPh pasal 21 atau mengaplikasikan pemberian insentif PPh 21 DTP ini? Silakan Kak. Ya, dimulai dari sekarang gitu. Kan tadi diulang-ulang terus ya, ini sebenarnya diulang-ulang terus. Jadi pemberi kerja itu membayarkan secara tunai kepada pegawai yang bersangkutan, pegawai yang berhak ya mendapatkan insentif tersebut. Terus yang kedua pastinya dia akan membuat bukti potong di SPT 21 ya. Terus kemudian yang ketiga adalah dia harus melaporkan SPT 21 tersebut. Oke. Ya udah, jadi tiga-tiganya itu harus dilakukan sama pemberi kerja. Oke, ada tambahan notes yang perlu diperhatikan mungkin? Itu tetap DJP tetap akan melakukan penelitian sih, akan pengawasan. Betul. kalau terkait pelaporan dari wajib pajak. Jadi
wajib pajak memang diberikan self assessment ya. Betul. Semua menghitung, bayar, lapor sesuai dengan perhitungan wajib pajak. Tapi DJP tetap melakukan pengawasan atas pemanfaatan insentif ini dan yang lain-lainnya. Iya, karena insentif ini istilahnya kayak semacam pemberian ya. Kalau diberikan kan kita harus bertanggungjawabkan. Nah, Betul. bagaimana caranya DJP mempertanggungjawabkan atas insentif ini? Tentunya dengan memberikan pengawasan ya. Mungkin terkait kayak lu nya ini sesuai atau betul, enggak. betul, lebih ke situ sih. Terus dilihat apakah nicknya sesuai atau tidak. Iya. Tidak ada masalah di situ. Nah, kalau misalkan semuanya sudah sesuai, berarti kan dapat diberikan insentif. Tapi kalau misalkan tidak, nah tentu ya sudah kembali di awal tadi bahwa perusahaan harus kembali membayar. Kembali Berarti dia membayar tidak lagi. berhak ya Betul. memanfaatkan insentif. Jadi sebelum 31 Januari 2026 lihat baik-baik dulu apa Dicek ada yang lagi ya, perlu dicek. dibetulkan atau Iya. tidak. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya kawan pajak. Mungkin harus disimak bagaimana pelaporan atas pemanfaatan insentif ini atau apa saja sih yang harus diperhatikan dalam tahap pelaporannya. Silakan Oke. Kak Oce atau Kak San. Oke, jadi kalau pelaporan tadi sudah disebut juga bahwa harus dilaporkan di SPT masa PPH Januari sampai dengan Desember 2025. Dan yang perlu diperhatikan nama-nama pegawai yang mendapat insentif ini harus tercantum. Jadi yang kayak tadi NIK NPWP sudah harus tervalidasi di sistem DJP. Terus Paling kalau lambat laporannya. paling lambat laporannya itu 31 Desember 31 Januari 2026 untuk sampai pembetulannya. Pembetulannya ya. Jadi kalau yang tiap masanya sesuai dengan itu ketentuan jangka waktu pelaporannya. Jadi kalau misalnya ada pembetulan maksimal 31 Januari 2026. Terus kalau misalkan tidak memenuhi ketentuan maka dianggap tidak boleh memanfaatkan insentif. Iya, jadi makanya tadi seperti dikatakan perlu diperhatikan minimal banget itu sebelum 31 Januari 2026 lihat kembali pelaporannya apakah memenuhi atau tidak. Karena sayang banget kalau udah lewat dari situ udah nggak bisa dibetulkan. Terus kalau misalnya tadi kan di awal disebutkan, misalkan ada satu masa yang Terlewat. atau telat untuk telat. melaporkan maka nggak boleh memanfaatkan lagi. Iya, itu sayang banget sih. Sayang gitu. banget gitu. Tiba-tiba ada yang bulan 6-nya dia lupa gitu. Aduh, udah Jangan. terus tanggal 2 Februari udah Iya. udah nama. Berarti harus menjadi perhatian banget ya bagi admin-admin Iya. perusahaan yang mengurus terkait yang sesuai KLU ini. Apa saja persyaratannya yang harus disimak baik-baik di dalam PMK, dicatat baik-baik, disimpan di dalam meja kerjanya. Iya, pokoknya ada notes pelaporannya. Terus yang untuk karena masa Kortex sekarang, jadi perlu juga wajib pajak untuk mengupdate. Siapa tahu ada kebijakan terkait pelaporan atau pembayaran. Silahkan terus update proaktif lah, bertanya kepada kami ataupun mengikuti medsos DJP. Silahkan ya. Oke. Sebelum ditutup Kak San, Kak Oce, apakah ada yang ingin ditambahkan di dalam materi mungkin terkait gross up? Gross up. Jadi tadi kan Terdapat perbincangan kecil. ya, jadi kan pemberian penghasilan kepada wajib pajak, kepada pegawai dan juga pemotongan PPh 21-nya kan ada yang gross dan gross up. Kalau yang gross kan mudah tuh, tinggal dibayarkan full kepada pegawainya. Nah kalau yang gross up gimana? Kan ada tunjangan Iya. dari perusahaan. Jadi pegawainya menerima full. Rasanya full. Rasanya full. Padahal ada PPh tapi sudah dibayarkan oleh pemberi kerja. kayak kita PNS. Nah, Tapi beda, ini beda. Tapi, Tapi jangan samakan DTP PNS dengan DTP yang ini. Beda soalnya. karena kita nggak masuk KLU ini ya. Karena kita nggak ada perantaranya. Nggak dikasih cash ya. Jadi ya tadi tunjangan PPh-nya diberikan kepada pegawainya. Jadi kalau misalnya di kemudian hari ternyata ada kesalahan persepsi dari kita bahas di sini, maka yang diikuti adalah aturan yang berlaku. Oke.
Berarti sudah selesai ya kawan pajak terkait pembahasan atas PMK 10 2025 dengan tema berbahagialah dengan insentif DTP. Oke, sebelum kami akhiri podcast kita kali ini, kami ingin mengingatkan kepada kawan pajak semua untuk mengikuti akun medsos DJP atau KPP Madya Makassar di Instagram di @pajakmdymks. Kemudian apabila ada pertanyaan seputar PMK 10 2025 ini dapat menghubungi chat si Pakai Inga di 081 2424 00812. Oke, akhir kata terima kasih kawan pajak telah mengikuti podcast ini. Semoga informasi yang diberikan tadi bermanfaat bagi kawan pajak semua. Amin. Kemudian sehat selalu, tentunya jaga kesehatan karena masih panjang perjalanan sampai di akhir 2025 dan seterusnya. Oke, saya Purwanto dan segenap kru penyuluh yang bertugas, utamanya kepada pemateri kita, Kak Santi Nilamsari dan Kak Oce Pungkasari. Dan Kak Pai sebagai pengawas kita hari ini. Oke, kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast 812 selanjutnya. Assalamualaikum.